ونستعينه ونستغفره ونتوكل به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis dalam kitab Fadilatul Dzikir, bab tentang keutamaan berzikir. Hadis yang berikutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa 'aliman wa muta'alliman. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Baihaqi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu tertutup dan seluruh isinya pun tertutup kecuali zikrullah dan yang berdekatan dengan itu, serta orang-orang alim dan orang-orang pembelajar. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Baihaqi. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Maksud kata-kata yang berdekatan dengan itu ialah apa saja yang dapat membantu zikrullah, termasuk di dalamnya adalah makan dan minum dan tidurnya seseorang, juga masalah-masalah keduniaan lainnya yang membantu seseorang untuk berzikrullah. Demikian pula semua keperluan hidup yang berhubungan dengannya. Berdekatan juga bisa bermaksud segala bentuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikrullah adalah ibadah khusus. Dengan pengertian tersebut, ilmu juga termasuk di dalamnya. Karena yang pertama, ilmu dapat mendekatkan kepada zikir, karena tanpa ilmu tidak mungkin mengenal Allah. Yang kedua, menuntut ilmu merupakan ibadah yang utama, sehingga alim dan pelajar sangat diistimewakan karena ilmu mereka merupakan suatu kekayaan yang besar. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa menuntut ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala berarti takut kepadanya. Mencari ilmu adalah ibadah, mengingatnya adalah bertasbih, dan bermuzakarah untuk mendapatkan kebenarannya adalah jihad. Membacanya adalah sedekah, dan mengajarkan ilmu kepada ahlinya adalah taqarrub ilallah. Ilmu dapat digunakan untuk membedakan yang halal dan yang haram. Ilmu adalah jalan menuju surga, penghibur ketika kesepian dan kawan dalam perjalanan. Ilmu adalah kawan berbicara ketika sendirian. Ilmu adalah penolong ketika senang dan susah, dan senjata untuk melawan musuh. Karena ilmulah Allah SWT meninggikan derajat suatu kumpulan. Ilmu adalah penyeru ke arah kebaikan dan imam yang harus diikuti. Nasihatnya harus ditaati dan usulnya hendaknya diterima. Bahkan para malaikat ingin bersahabat dengan para penuntut ilmu. Kepada para penuntut ilmu, para malaikat menghamparkan sayap-sayap mereka karena hendak mengambil berkah dari mereka sebagai tanda mencintai mereka. Seluruh makhluk di laut maupun di darat di seluruh dunia ini memohonkan maghfirah untuk para ulama dan para penuntut ilmu, hingga ikan-ikan di laut, binatang buas di hutan, binatang berkaki empat, binatang melata, dan binatang beracun seperti ular dan sebagainya juga turut memohonkan ampunan untuk mereka. Ini semua karena ilmu adalah nur bagi hati. Dengan ilmu orang dapat bersahabat dengan sebaik-baik manusia. Ilmu juga menempatkan manusia pada derajat yang tinggi di dunia maupun di akhirat. Mencari ilmu sama pahalanya dengan berpuasa, dan memelihara ilmu sama dengan pahala tahajud. Dengan ilmu silaturahmi dapat dijalin, dan dengan ilmu dapat diketahui mana yang halal dan mana yang haram. Ilmu adalah pemimpin bagi amalan, sedangkan amal selalu mengikutinya. Ilmu adalah ilham,
yang diberikan kepada para solehin, sedangkan orang-orang jahat tidak akan mendapatkannya. Sebagian ulama berbeda pendapat mengenai hadis di atas. Meskipun demikian, keutamaan yang disebutkan di dalamnya banyak didukung oleh hadis-hadis lainnya sehingga menguatkan kedudukan hadis tersebut. Masih cukup panjang penjelasannya, semoga dapat dilanjutkan pada kesempatan pagi berikutnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita maksud dari hadis yang kita dengarkan dan kita siap untuk melaksanakan dan menyampaikan pentingnya ini kepada saudara kita yang lain. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.